Kalau terus kemudian ada orang mengoperasikan pekerjaan menggunakan AI, yang terus kemudian orang menggunakan AI, bedanya apa? Nggak ada. Terus kalau gitu ngapain kita pakai orang? Selamat datang di Pojok Sukses. Bersama saya Ainul, kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang mencari, meniti, dan berjuang di jalannya. Kesempatan kali ini kita membahas mengenai AI, Artificial Intelligence. Nah, kita udah tahu lah ya, sekarang ini sudah banyak hal yang bisa dibantu dengan AI. Mulai dari menulis, analisis, bikin strategi, sampai dengan penjualan juga bisa dibantu dengan AI. Tapi pertanyaannya, kalau semua orang menggunakan tools yang sama, apa dong yang menjadi pembeda dan orang ini unggul di dunia karir? Di episode kali ini kita bahas hal yang dianggap sepele, tapi justru jadi diferensiasi di dunia karir. Bersama saya sudah ada Pak Agung, profesional karir yang sudah bertahun-tahun di dunia HR dan talent management. Halo Pak Agung. Halo Mbak Ainul. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke nih Pak, seperti yang saya katakan di awal, saat ini hampir semua pekerjaan sudah dibantu dengan AI nih Pak. Nah, perubahan ini sudah terasa di dunia pekerjaan saat ini nih Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak, apa sih hal yang paling berasa di dunia karir saat ini di era gempuran AI? Oke, luar biasa pertanyaannya Mbak Ainul. Jadi mungkin saya akan jawab. Kalau diawali pertanyaannya, sekarang di zamannya AI, mungkin terus kemudian di industri banyak menggunakan AI. Karena memang ya orang butuh proses yang cepat menyesuaikan dengan dinamika industri dan sebagainya. Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ini adalah proses transisi dari masa ke masa. Pertama, kita bisa tahu nih ya, dari zaman revolusi industri, zaman produksi massal, yang sebelumnya orang untuk bisa menghasilkan sebuah komoditi atau produk itu dilakukan secara manual. Tapi ditemukan terus kemudian mesin uap, produksi massal, dan lain sebagainya. Terus kemudian masuk ke era industrialisasi, ditemukan mesin listrik, dan seterusnya. Terus kemudian orang menggunakan sistem otomatisasi. Ada mesin, komputerisasi, dan lain sebagainya. Dan sekarang masuk zaman digital. Terus kemudian masuk ke zaman, bukan hal yang baru sebetulnya. Nah, cuma perlu kita pahami bahwa dari masa ke masa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Bahwa kata kuncinya adalah industri harus mampu beradaptasi, gitu loh. Nah, kaitannya dengan AI, kaitannya dengan transisi yang tadi saya sebutkan di zaman otomatisasi dan termasuk AI, itu adalah sebuah alat atau tools dalam melaksanakan proses pekerjaan dan menghasilkan output yang diharapkan. Kurang lebih begitu. Jadi kalau bicara terus kemudian, apakah AI menjadi satu-satunya kunci untuk keberhasilan industrialisasi? Enggak juga. Tapi kita coba bedah di era saat ini, yang orang dalam prakteknya common terhadap penggunaan AI. Kita bisa lihat, faktanya pertama, satu, AI seolah-olah menjadi hal ataupun menjadi tools utama dalam pengelolaan pekerjaan. Ya. Terus kemudian AI dianggap sebagai tools ya yang menghasilkan proses pekerjaan dari segi efisiensi waktu. Artinya pekerjaan dilakukan lebih cepat. Gitu kan ya. Dan yang ketiga, ekspektasi terhadap karyawan naik. Karena apa? Karena semuanya bisa dilakukan secara sistem dan otomatisasi. Baik. Itu kan sebetulnya poin-poin yang terus kemudian diangkat sehingga orang menganggap bahwa AI itu sebagai suatu hal yang pokok. Tapi menurut saya ini adalah tools. Ya, itu adalah tools. Jadi saya ibaratkan begini kira-kira nih, kita nggak bisa terpaku pada AI. Substansinya adalah kita sebagai seseorang yang memiliki potensi pengembangan karir, harusnya mengedit value kompetensinya. Gitu. Kalau misalnya anggap gitu, ada seorang penyanyi terkenal, dia memiliki kemampuan menyanyi yang baik, penggemarnya banyak. Apakah dia tidak merecord lagunya? Direcord. Ya kan, terus kemudian dijual nggak? Dijual.
Harusnya ketika terus kemudian tools berupa kaset, berupa CD atau dari pemutar musik lainnya bisa disetel di mana-mana, mereka tanpa harus hadir untuk mengikuti konser. Karena berbeda. Ya, padahal musiknya sama nggak sama, liriknya sama nggak sama, setiap chordnya sama nggak sama. Tapi yang membedakan adalah mereka ingin mendapatkan sentuhannya, mereka ingin mendapatkan yang namanya emosinya, mereka yang ingin mendapatkan oh ya ekspresinya seperti apa. Itu pun yang harus kita pahami dalam pekerjaan dan dunia karir. Kalau segala sesuatunya saya serahkan ke AI, misal katakanlah saya sebagai bagian manajemen dalam menganalisis segala menggunakan AI, hasilnya A gitu kan ya. Menggunakan AI, hasilnya B, misal begitu kan ya. Nggak ada sense. Orang tahu bahwa itu adalah hasil dari AI. Nggak ada diferensiasinya. Keahlian kita yang merupakan keahlian inti itu tidak muncul sebagai added value. Kurang lebih gitu kan ya. Maka saya tetap memastikan jadilah penyanyi yang tidak hanya didengar musiknya, didengar lagu-lagunya, tetapi dinantikan kehadirannya karena setiap ekspresinya itu mampu menggoyahkan hati para penonton. Gitu. Oke Pak, berarti di tengah flow kerjaan yang sudah canggih ini, kita juga harus punya human skill ya Pak, yang dimana human skill ini harusnya sudah semua orang tuh bisa, tapi malah menjadi hal yang langka atau mahal ya Pak. Itu dia Mbak Inul ya. Makanya di awal tadi saya bilang jangan terjebak pada device-nya. Kalau kita ingin meningkatkan added value-nya kita sebagai profesional. Gitu. Kalau terus kemudian kita terjebak hanya pada device, tools-nya, dan dalam konteks ini kita ngomongin AI, belajarnya bagaimana mengoperasikan AI, setiap activity dalam pekerjaannya menginclude AI dalam operasionalnya. Nggak juga, gitu maksud saya. Ya justru yang harus ditingkatkan adalah orang ini kan gini, orang itu unik nih. Manusia itu unik. Kalau seandainya terus kemudian kita paku pada AI, maka esensi dari orang itu akan hilang. Gitu dong. Coba misal begini ya, contoh misal begini. Kalau terus kemudian ada orang mengoperasikan pekerjaan menggunakan AI, yang terus kemudian orang menggunakan AI, bedanya apa? Nggak ada. Terus kalau gitu ngapain kita pakai orang? Justru orang itu adalah diferensiasi yang bagaimanapun tidak bisa tergantikan. Karena di dalam diri manusia itu yang harus kita munculkan kompetensinya adalah pertama soft skill. AI mungkin bisa jualan, bisa menjawab pertanyaan, tapi dia tidak memiliki emosi. Tapi dia tidak memiliki sentuhan-sentuhan emosional. Tidak bisa memberikan yang namanya ekspresi dan lain sebagainya. Gitu. Dan sedangkan orang lawan bicara kita butuh itu. Yang kedua, selain dari soft skill, itu adalah managerial skill. Managerial skill itu apa? AI mungkin bisa melakukan analisa, membantu, ya. Tetapi yang melakukan analisis based on insting, based on literasi, ya, based on terus kemudian lain-lainnya, itu tetap ada di managerial skill. Orang yang memiliki kapasitas itu. Yang ketiga, ya, ini adalah berkaitan dengan hard skill. AI mungkin bisa ya melakukan menjawab pertanyaan yang tadi dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal teknis lain yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi tetap AI itu adalah sebagai alat pembantu, sebagai tools yang mendukung. Tetapi esensi pengembangan SDM itu harus pada pengembangan kompetensi pada diri manusia tersebut. Nah, cuman sekarang sub-instrumennya yang bertambah. Yang tadinya kita melakukan secara manual, melakukan analisis untuk manajerial, manajemen strategik. Nah, sekarang bisa lebih dipercepat menggunakan AI. Tapi kan jangan dibalik sehingga terus kemudian AI menjadi sesuatu yang pokok ataupun inti dari segala inti. Enggak gitu kan. Kurang lebih begitu.
Oke. Clear ya? Clear, Pak. Sip. Oke, paham, Pak. Oke, kalau gitu, Pak, menurut Bapak nih, soft skill apa sih, Pak, yang kira-kira keberadaannya saat ini dihantam nih oleh AI? Ini luar biasa ya Mbak Inul. Dari pertanyaan ini menggiring saya sebetulnya bagaimana mengidentifikasi setiap skill yang mungkin berpotensi tergantikan oleh AI. Tapi saya tetap konsisten dalam pernyataan saya bahwa sebetulnya core ataupun kompetensi yang di dalam diri manusia itu harus tetap dikembangkan dan itu tidak tergantikan oleh AI. Dan AI itu bukan satu hal yang terus kemudian inti dari segala inti, bukan core of the core gitu ya, tapi tetap itu ada sebagai alat ataupun device. Jadi gini, jadi menghadapi situasi yang saat ini, orang banyak ketergantungan pada AI sehingga lupa diri untuk mengembangkan kompetensi, kurang begitu. Padahal perlu diingat nih, saya bilang soft skill itu justru memang harus terus dikembangkan. Karena itu adalah pembeda manusia dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, saya bilangnya sih udah bukan soft skill lagi, tapi itu menjadi core skill. Core skill. Kenapa saya bilang begitu? Itu yang justru adalah inti dari segala inti kompetensi yang harus dikembangkan. Saya ambil 3 contoh lah misalnya, yang menurut saya core skill yang tidak bisa digantikan oleh AI. Pertama, itu adalah komunikasi. Komunikasi itu kan tidak hanya sebatas kita menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Bukan cuma itu. Ya. Memastikan pesan kita diterima, kita deliver, enggak sebatas itu. Komunikasi itu di dalamnya adalah selain daripada kualitas pesan, di dalamnya ada yang namanya emosional. Ada juga yang namanya trust. Ya kan? Ada juga yang namanya dan lain sebagainya. Saya pikir tidak hanya sebatas pesan yang kita deliver. Itu. Ya, dan itu tidak tergantikan oleh AI. AI bisa menyampaikan pesan, tapi dia tidak memiliki rasa. Tapi dia tidak memiliki emosi dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah hubungan transaksional aja dari si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Itu baru dari komunikasi. Yang kedua, empati. Empati, Pak. Ya, yang kedua empati. Kenapa? AI tidak bisa membangun empati. Empati itu adalah suatu rasa ya yang muncul dari dalam diri seseorang terhadap suatu situasi yang terjadi. Empati. AI nggak bisa membangun itu, sedangkan empati itu merupakan suatu hal yang bisa menjadi sebuah irisan. Ada engage, hubungan gitu ya, antara kita dengan orang lain, antara si A dengan si B dan seterusnya. Gitu. Nah, dan yang ketiga, itu adalah self awareness. Jadi kalau kita nih, khususnya rekan-rekan yang mungkin yang saat ini di generasi sekarang yang mereka segala sesuatunya dikit AI dan lain sebagainya, menurut saya mereka akan mengalami krisis self awareness. Kenapa begitu? Karena gini, kalau terus kemudian ya gampang AI, ada pertanyaan, oh iya menggunakan AI, iya kan? Terus kemudian oh iya ada petugas, tenang ada AI gitu kan. Itu kan sebetulnya menjadi pribadi yang dependen, ketergantungan, ya, sehingga orisinilitas pemikiran, orisinilitasnya emosinya itu terus kemudian hilang begitu saja, sehingga mereka merupakan produk-produk yang memang tidak memiliki ciri khas dalam kepribadiannya. Orisinilitas pemikiran terus kemudian menjadi sebuah produk hasil karya kerjanya enggak juga gitu, dan mereka akan mengalami ketergantungan ketika AI tidak ada atau belum ditemukannya tools serupa dengan AI, mereka tidak bisa mengalihkan sebuah produk ataupun hasil kerja yang optimal gitu. Jadi menurut saya 3 hal tersebut adalah hal yang tetap saya anggap sebagai core skill yang harus tetap dikembangkan oleh semua profesional dalam pengembangan karir dan termasuk personal development, kalau begitu. Oke Pak. Nih Pak, kira-kira ada saran nggak nih Pak untuk yang middle karir ataupun profesional karir supaya gimana sih kita beda dari orang-orang yang menggunakan tools AI yang sama? Karena kan nggak mungkin ya Pak kalau kita
anti AI ya Pak? Oh iya, setuju. Dari penjelasan saya yang tadi Mbak Inul, bukan berarti saya mengajak rekan-rekan semua di era saat ini untuk anti terhadap AI. Gitu kan ya. Tapi pesan saya adalah tetap juga mengembangkan core skill dari masing-masing kita. Ya, karena saya berharap kita tidak tergantung terhadap tools. Karena prinsipnya otomatisasi bisa jalan kalau manualnya jalan. Hasil produk kerja yang bagus tidak terlepas dari pemikiran dan gagasan yang bagus. Pemikiran dan gagasan yang bagus, soft skill yang bagus itu berasal dari diri orang. Sementara AI itu adalah toolsnya untuk mempercepat menghasilkan sebuah produk hasil kerja. Kurang lebih kan gitu. Oke, jadi bukan berarti saya mengajak rekan-rekan semua untuk anti AI. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana tipsnya supaya dalam menggunakan AI tapi kita tetap punya diferensiasi. Berbeda nih, walaupun toolsnya sama dengan rekan kita, misalnya dalam proses pekerjaan dan karir, tetapi kita punya sesuatu yang berbeda nih. Edit value-nya beda. Ini kalau nyanyi nggak cuman sama lagunya dengan kaset, tetapi aksi panggungnya, bagaimana cara menyapa si penggemarnya, terus kemudian skill bermain gitarnya di panggung dan lain sebagainya. Pertama, buat kolaborasi 50-50. Jadi gunakanlah AI 50% saja. Jadi nggak harus terus kemudian semuanya oke, kita serahkan sama AI. Enggak. Yang saya maksud adalah gunakan konsep berpikirnya itu berdasarkan hasil pemikiran dari kita. Nah, brainstormingnya, terus implementasi dan literasinya, gitu kan ya. Kita tahu buat penelitian aja sekarang, gitu kan kita punya yang namanya PLS dan lain sebagainya. Tapi kan konsep berpikir metodologi penelitian itu harus kita pahami. Enggak plek-ketiplek kita menggunakan software gitu kan ya, kurang lebih begitu. Nah, berikutnya adalah refleksi diri dan perbanyak interaksi. Jadi kalau misalnya kita dalam melakukan proses pekerjaan gitu kan ya, kan kita tadi udah tahu tuh 50-50 ya. Gunakan AI, ya nggak harus semuanya kita serahkan pada AI. Ada origin. Kita kan dalam memikirkan suatu gagasan sendiri tentunya kan butuh partner. Ya, ini yang harus rekan-rekan pahami, bangun relationship dan terus kemudian bisa membangun kolaborasi dengan rekan kerja yang lain. Gitu. Ini salahnya kita kadang nih ketika kita mentok, oh iya tenang ada AI, kurang begitu kan. Dia lupa bahwa ada orang lain juga yang mungkin bisa support, yang bisa kita dapatkan hasil gagasan dan pemikirannya untuk memperkaya daripada konsep ataupun gagasan terhadap pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, ini yang ketiga, seringlah minta feedback ke rekan kerja yang lain. Gitu. Artinya apa? Karena kalau misalnya kita sudah bisa membuka jalan pikiran dan koneksi, tuh ya, ingat, membuka jalan pikiran dan koneksi untuk bisa berpikir kreatif secara jangka panjang. Jadi yang terpenting adalah kita minta feedback. Dengan feedback kita tahu, oh iya kendala kita di sini. Rekan kita punya pemikiran yang berbeda. Jadi lebih open minded aja. Jadi 3 hal tersebut yang sebetulnya menurut saya bisa menjadi solusi atas pertanyaan Mbak Inul yang tadi. Oke Pak, berarti memang bukan menjadi suatu yang instan ya Pak? Oh, iya. Beda dengan orang kerja, tanya AI dapat jawaban, udah. Itu, ya kan nggak gitu. Saya bilang itulah kuncinya Mbak Inul. Ya, kita nggak bisa tergantung dengan AI. Walaupun AI sebetulnya adalah hal yang harus kita pelajari untuk mempercepat proses pekerjaan kita. Tapi tetap pastikan bahwa diri kita memiliki keaslian dalam gagasan pemikiran, keaslian dalam membangun relasi, karena itu adalah aksi-aksi panggung kita di atas pentas pagelaran konser. Gitu. Oke, baik Pak, obrolan kali ini benar-benar bikin saya melek banget nih Pak terhadap gempuran AI. Wah, terima kasih banyak Pak Agung atas insight dan masukan serta sharingnya. Siap, oke Mbak Inul, sama-sama. Nah teman-teman, untuk kalian yang early karir maupun profesional karir, semua orang bisa lebih cepat berkat AI. Tapi yang bikin seorang benar-benar berkembang, berkat siapa?
Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, di channel ini kita akan terus berbagi mengenai manajemen bisnis dan pengembangan diri. Jadi kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, serta share konten ini ke teman-teman kalian yang sedang berjuang mencapai kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time! Bye.